Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya ini adalah salah satu contoh wanita yang sangat-sangat hebat, luar biasa. Wanita yang sangat-sangat berpikir cerdas, ya. Wanita yang layak dijadikan panutan. Menurut saya wanita ini layak disebut pahlawan, setara dengan Cut Nyak. Jadi di Aceh ada 3 perempuan. Mereka mengkritik sistem pemerintahan syariat yang ada di Aceh. Bukan berarti mereka menolak syariat ya. Ada 3 perempuan tuh namanya Rizka dan kawan-kawan. Jadi Rizka dan kawan-kawan ini mereka menolak sistem syariat Islam yang ada di Aceh karena biasanya syariat Islam yang ada di Aceh ini objeknya itu pada tubuh perempuan. Jadi mereka fokus mengekang yang namanya perempuan ya. Seperti misalnya mengharuskan pakai hijab ya, kemudian perempuan juga dikekang, nggak boleh nyetir, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh kerja, nggak boleh keluar rumah, dan lain sebagainya. Jadi ada macam-macam aturan ya. Mirip-mirip seperti yang ada di Afghanistan. Kalau kita perhatikan di Afghanistan juga seperti itu kan. Jadi hak-hak perempuan itu kan dikekang. Dan ini yang dikritik oleh perempuan-perempuan yang ada di Aceh ini. Dan ketika perempuan ini adalah seorang seniman ya. Dalam pertunjukan seni, ketika perempuan ini, Rizka CS ini, mereka menentang yang namanya pemberlakuan syariat Islam yang ada di Aceh. Jadi mereka berpikir, kenapa kita tidak fokus pada korupsi misalnya, memberantas korupsi, buang sampah pada tempatnya misalnya, kebersihan, ya, kemudian birokrasi, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa syariat Islam itu lebih fokus mengurusi yang namanya perempuan gitu, menghijabi perempuan ya, mengekang yang namanya perempuan. Jadi dalam syariat Islam itu pandangan daripada 3 orang ini ya perempuan itu dianggap seperti objek gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, kalau saya perhatikan juga di negara lain seperti di Arab Saudi. Arab Saudi sekarang udah mulai berubah ya, tapi zaman dulu kan Arab Saudi itu kan cewek nggak boleh nyetir ya. Seperti di Afghanistan, ya, Suriah dan lain sebagainya kan, mereka menerapkan yang namanya syariat Islam. Tapi kalau saya perhatikan, justru mereka semakin terpuruk ya. Saya harus jujur ya, saya nggak boleh memihak pada agama tertentu ya, karena ini penting sekali ya. Kalau hal ini nggak dibahas, maka ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi anak-anak muda, kaum intelektual, kita harus memahami gitu, apa sih sebenarnya syariat Islam itu. Jadi pengertian daripada syariat Islam ini sebenarnya baik ya. Syariat itu kan secara harfiah artinya itu kebaikan ya, mencari mata air ya, mencari mata air yang baik ya. Tujuannya sebenarnya baik. Cuman syariat Islam ini ya hanya baik digunakan pada zamannya. Itu yang tidak diterima oleh kaum muslimin. Ya saya akui syariat Islam itu bagus sekali ya, tapi hanya bagus diterapkan di abad ke-7. Karena abad sekarang ini sudah beda dengan abad ke-7 ya. Cuman banyak warga Konoha, banyak umat muslim itu ya, mereka masih hidup dalam romansa masa lalu gitu, hidup dalam bayang-bayang masa lalu ya. Mereka seperti ya mengidam-idamkan kehidupan seperti abad ke-7 gitu, zaman Nabi dan lain sebagainya. Sementara kan zaman sekarang sudah berubah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu atau umat muslim yang ada di Indonesia itu, kenapa dominan mereka itu tidak bisa membedakan bahwa syariat Islam itu hanya bisa diterapkan di abad ke-7 atau hanya diterapkan di zamannya, bukan di zaman sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka tidak bisa berpikir maju gitu ya, modern gitu? Kenapa mereka hanya berpikir eh, atau berkutat seputaran syariat Islam itu sendiri ya? Kenapa mereka tidak ya berpikiran luas gitu? Kenapa mereka tidak bisa ya menerima bahwa syariat Islam itu sama seperti makanan gitu ya, hanya bisa dikonsumsi, hanya baik dikonsumsi pada tanggal kadaluarsanya. Kalau saya perhatikan syariat Islam itu bisa aja seperti makanan, hanya zaman dulu bisa dikonsumsi, tapi zaman sekarang ini kalau kita konsumsi itu sangat-sangat berbahaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kalau syariat Islam diterapkan di zaman sekarang ini sangat berbahaya sekali? Kenapa syariat Islam ini sangat berbahaya sekali kalau diterapkan di suatu negara, terutama negara kita yang sangat plural gitu ya, yang punya falsafah Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi guys ya, tapi falsafah, filsafat.
Ada banyak tuh ya warga Konoha berpikir bahwa Pancasila itu ideologi. Pancasila itu bukan ideologi. Siapa yang memulai ini duluan? Pak Jokowi dulu ya yang memulai. Sementara ya sebelum Pak Jokowi seperti Pak Soeharto mengatakan Pancasila itu falsafah. Falsafah daripada negara kita, bukan ideologi. Jadi ini ada kekeliruan. Nanti saya akan bahas di satu segmen video ya tentang ideologi Pancasila ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, syariat Islam ini sangat banyak ditentang oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berpikirnya sudah maju gitu. Tapi kalau yang primitif, mereka masih menerima ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi untuk menjawab ini, sebenarnya ini jawabannya banyak panjang dan ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu karena, mohon maaf ya, karena masyarakat itu masyarakat yang SDM rendah. Jadi biasanya masyarakat yang SDM rendah itu, mereka biasanya menilai seseorang itu dari simbol-simbol, ya, bukan esensi. Jadi mereka tidak mengerti yang namanya esensi, mereka hanya mengerti yang namanya teks. Jadi dalam kitab suci itu, ya, mereka menafsirkan kitab suci itu biasanya orang yang SDM rendah itu ya, orang yang primitif yang rata-rata yang ada di Indonesia ini ya. Mereka menafsirkan kitab suci itu tekstual ya, bukan konteks ya. Harusnya kan harus berpikir konteks. Nah, karena masyarakat kita itu berpikirnya itu mohon maaf ya, masih SDM rendah ya, masih banyak IQ gorila gitu ya, setara gorila ya 65 55 dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bisa melihat di balik daripada simbol-simbol. Contoh misalnya nih ya, kita ambil contoh. Kalau misalnya ada seseorang itu yang memakai pakaian seperti ini misalnya, ya saya memakai pakaian seperti ini, iket misalnya, maka saya akan dituduh Sundawiwitan, padahal kan bukan. Kemudian kalau saya pakai sorban misalnya, maka saya akan dituduh, oh kamu anak soleh, oh kamu Habib ya, oh kamu rajin beragama ya, padahal saya nggak rajin beragama. Saya bukan orang soleh, saya bukan orang jujur gitu ya. Contohnya misalnya kan, itu hanya contoh ya. Kemudian saya pakai baju koko misalnya, baju agamis misalnya, baju gamis misalnya. Maka mereka akan mengatakan, oh kamu ini adalah orang yang taat dalam beragama. Jadi mereka hanya melihat dari simbol-simbol. Itulah alasan kenapa kalau misalnya nih ada wanita yang pakai hijab, mereka akan mengatakan, oh kamu tuh berhijab, oh kamu taat agama, kamu mengerti agama, kamu ahli surga dan lain sebagainya. Tapi kan belum tentu, ada banyak tuh ya, mohon maaf ya, wanita berhijab tapi ada yang mencuri gitu, ada yang nyolong dan lain sebagainya. Jadi hijab itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Namun orang-orang yang IQ-nya setara gorila, kalau mereka melihat seseorang itu pakai hijab, mereka berpikir bahwa, oh orang ini soleh, oh orang ini soleha, oh ini ahli agama, mengerti agama. Itulah alasannya kenapa kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ada orang tua tuh ngotot ya, harus mencari menantunya yang pakai hijab gitu. Padahal kan hijab kan bukan jaminan. Tapi biasanya ngotot tuh ya. Kenapa? Karena IQ yang sangat rendah sekali. Jadi IQ yang sangat rendah ini atau SDM yang sangat rendah ini mempengaruhi pola pikir seseorang. Itulah alasannya kenapa di negara kita itu kita menilai seseorang itu hanya dari luar-luarnya aja. Padahal kan belum tentu kan. Nah, hal seperti inilah yang terjadi di Indonesia ya. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para politisi-politisi. Kenapa politisi-politisi di Indonesia itu kalau kampanye itu mereka menggunakan peci ya, menggunakan baju-baju agamis ya, kemudian mereka kampanye ya sambil menjelek-jelekkan partai lain, sambil menjelek-jelekkan agama lain ya. Pilihlah saya gitu. Saya adalah yang bisa menyelamatkan Anda. Dia menggunakan peci, menggunakan baju agamis ya, menggunakan baju Free Palestine tapi teriak-teriak ya, teriak-teriak bubarkan ibadah orang lain tapi dia mendukung yang namanya kemanusiaan, katanya kemanusiaan walaupun itu seiman. Jadi hal-hal seperti ini ya yang jarang kita sadari sebagai kaum intelektual kalau kita perhatikannya. Inilah yang terjadi di Aceh kalau saya perhatikan. Nggak semua orang Aceh itu SDM rendah ya, tapi rata-rata saya perhatikan seperti itu ya. Di Aceh itu kenapa diterapkan yang namanya hijab itu ya karena mereka menafsirkan ayat kitab suci itu tekstual, bukan konteks ya. Mereka tidak paham bahwa ayat-ayat kitab suci itu ada masa kadaluarsanya. Hanya bisa diterapkan di zamannya. Di zaman sekarang kan nggak bisa. Ada banyak ayat-ayat yang tidak bisa diterapkan di zaman sekarang.
Ada banyak guys ya, seperti ayat-ayat perbudakan. Apakah kita akan menerapkan di zaman sekarang ayat-ayat perbudakan? Enggak kan? Menggauli budak misalnya. Apakah kita bisa menggauli budak? Nggak bisa kan? Dilarang oleh apa? Hukum kan? Jadi hukum agama dengan hukum negara itu bertentangan biasanya. Agama mengatakan kita boleh poligami, sementara negara nggak boleh. Jadi hukum-hukum zaman dulu itu kalau diterapkan zaman sekarang ini bisa keblinger guys. Karena apa? Karena kita bisa keracunan. Ya, kalau saya perhatikan di Indonesia itu kan banyak tuh orang-orang yang menentang yang namanya poligami, poligami, poligami. Padahal kan poligami kan ajaran daripada agama itu sendiri. Ya kalau mau menentang ya menentang sekalian dong sama agamanya. Tapi di Konoha itu kan mereka cherry picking ya. Apa itu cherry picking? Milih-milih gitu ya. Mereka mengatakan, oh jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Padahal orangnya itu jelas-jelas dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, dipengaruhi oleh aturan agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Sementara apa? Sementara agama itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Jadi ini kan semacam kontradiktif ya, kalau saya perhatikan. Ini yang terjadi di Aceh. Jadi di Aceh itu ya, kalau misalnya mereka melihat wanita, ya nggak semuanya tapi ya, yang tidak pakai hijab gitu, kelihatan auratnya, maka mereka biasanya akan ngaceng gitu ya, langsung on gitu. Jadi orang-orang di sana langsung, ya gitu ya seperti kambing gitu, pengen kawin. Jadi sebenarnya yang dihijabin itu prianya, bukan wanitanya. Kalau kita perhatikan zaman dulu misalnya ya, nenek moyang kita itu kan dulu kan pakaiannya segini ya kalau nggak salah. Dari Sabang sampai Merauke kan seperti itu ya, pakaian adat-adat nenek moyang kita zaman dulu kan seperti itu ya. Adat Bali kan seperti itu ya, agak terbuka sedikit ya. Kemudian adat Sunda, Jawa, Batak ya. Jadi kalau kita perhatikan baju orang Batak zaman dulu itu ya, mereka biasanya menggunakan baju ulos ya. Kemudian ada kelihatan sedikit tuh ya. Ya mirip-mirip seperti pakaian orang India ya kalau kita perhatikan ya. Ada kelihatan sedikit lah bentuk tubuhnya. Tapi zaman itu belum ada yang namanya pemerkosaan. Mereka bermoral tuh gak ada tuh kasus pemerkosaan seperti sekarang ini. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini makin ditutup makin banyak kasus pemerkosaan. Justru di Aceh itu banyak kasus pemerkosaan. Sebenarnya yang dihijabin itu mata pria sebenarnya, bukan mata wanita, bukan tubuh wanita. Jadi kalau misalnya ada di suatu negara itu, suatu tempat itu ya apa-apa disuruh ya ditutupin gitu misalnya wanita oh, ya, nanti kamu diperkaos, kamu harus menutup diri dan lain sebagainya ya. Sebenarnya yang nggak bermoral itu sebenarnya orang-orang di sekelilingnya, bukan wanitanya. Sama seperti di Bali misalnya, di Bali kan bebas-bebas aja. Yang perlu dihijabin itu ya pria-prianya secara tidak langsung maksudnya, secara kiasan. Moralnya dibenerin gitu, ya. Para pemuka-pemukanya moralnya dibenerin gitu ya. Pengurus-pengurus pondok pesantren itu moralnya dibenerin, jangan memperkaos gitu. Sudah ditutupin ya, lalu di-unboxing ya kan. Itu yang perlu dibenahi. Aduh, ini yang bikin saya kadang-kadang pusing gitu kalau bahas agama ya. Susah ya saya ngejelasin. Kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dianggap PKI gitu. Justru aturan-aturan dalam agama itu mengekang gitu. Ya, justru agama itu bikin kita berantakan sebenarnya kalau boleh jujur guys. Kenapa Aceh bisa seperti itu? Ya karena ajaran agama. Mereka ngambil dari mana? Dari agama. Dari mana lagi kalau bukan dari agama? Ya. Jadi saya setuju dengan argumentasi atau kritikan dari ketiga perempuan ini. Yang perlu dihijabin itu sebenarnya ya laki-laki gitu ya. Kemudian pemerintahannya dibenahin gitu. Buang sampah pada tempatnya. Korupsi dihilangkan. Itu sebenarnya yang difokuskan. Bukan malah wanita dikekang. Nggak boleh nyetir. Nggak boleh pakai celana pendek. Apaan coba? Justru kita yang nggak bermoral gitu. Kalau seperti itu. Kalau saya perhatikan ya anak-anak pesantren itu ya kalau misalnya tinggal di pesantren dengan waktu yang lama. Dia jarang melihat cewek gitu. Sekali ngelihat cewek kan bisa jelalatan ya kan. Jadi mending dari kecil dibiasain gitu ya, anak perempuan, anak laki-laki itu satu kelas misalnya gitu, seperti sekolah umum. Kan biasa aja ya. Saya dulu waktu sekolah ya biasa aja ngelihat wanita seksi, kan biasa aja, ngapain ya langsung ada rencana jahat gitu, jangan seperti itu. Justru di situ iman kita diuji gitu. Dari kecil ya kalau misalnya
sekolah umum ya, kita kan dibiasain ya, dari SD kita campur dengan perempuan ya satu kelas ya, kemudian SMP juga seperti itu, SMA juga seperti itu, kenapa di pesantren dipisah-pisah? Jadi ini kan nggak masuk akal ya. Pantesan ya misalnya nih pulang dari pesantren nih yang ketemu cewek ngelihatnya sampai gini gitu ya ngelihatnya. Nggak biasa aja gitu, harusnya biasa aja dong ya. Jadi justru semakin dibungkus ya seseorang itu ya semakin penasaran. Yang perlu dihijab itu moral daripada pejabatnya, moral daripada pemuka agamanya, bukan yang malah dihijab itu perempuannya, kasihan perempuannya. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita kritisi sebagai kaum intelektual ya. Ini sangat-sangat fundamental sekali ya, Mas, sangat-sangat primitif ya. Jadi semua ini terjadi karena apa? Karena dipengaruhi karena SDM kita rendah. Kenapa SDM kita rendah? Dipengaruhi oleh agama. Apakah agama mempengaruhi SDM rendah? Sangat. Agama mengajarkan kita untuk tidak berpikir kritis. Kalau kita berpikir kritis, maka kita akan meninggalkan agama. Jadi ini seperti lingkaran setan. Justru agama melihara kita untuk tidak berpikir kritis kalau saya perhatikan. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini, saya akan dicap PKI gitu. Enggak, saya nggak ada urusan dengan PKI ya. Saya tuh pengen kita berpikir kritis gitu, berpikir maju gitu. Benahin dulu pola pikirnya. Ya, jangan ngikutin arahan daripada manusia-manusia gorila gitu ya, yang IQ-nya rendah. Justru itu yang bikin negara kita hancur. Demokrasi lah yang menghancurkan. Kalau masyarakat kita tuh rata-rata IQ-nya IQ gorila gitu, IQ 65 misalnya. Lalu mereka teriak-teriak syariat Islam gitu. Karena IQ-nya nggak nyampe gitu ya, berpikir secara luas bahwa syariat itu hanya bisa diterapkan di zamannya, bukan zaman sekarang karena sudah berbeda zaman. Maka ini akan menghancurkan suatu negara. Jadi demokrasi justru akan menghancurkan suatu negara. Kaum intelektual lah yang bisa menyelamatkan suatu negara. Kita lah ya. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita jelaskan ke saudara kita, teman-teman kita bahwa syariat itu hanya digunakan di zaman dulu, bukan zaman sekarang. Syariat itu ibarat makanan, guys. Ya, ada masa kadaluarsanya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.